istikhlaf, ya. Masalah istikhlaf. Selanjutnya, sebagaimana seharusnya di kitab yang kita baca, kita masuk kepada bab salatul idain, bab salat dua hari raya. Ini biasanya kita baca di momen-momen hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi tidak apa-apa kita baca lagi supaya menghatamkan kitab ini betul-betul ya. Jadi ini pas memang di babnya sekarang. Kalau biasanya saya baca itu bukan di babnya, kita dulu di bab apa, tapi lengkap ke bab ini karena memang lagi momennya. Kalau sekarang pas halamannya sampai di bab ini. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini satu kitab nanti. Jadi nggak ada yang dilengkap gitu. Jadi tetap kita baca bab ini. Mungkin minggu akan datang kita masuk bab salat kusuf, bab salat khauf, salat dalam keadaan genting, lalu masalah berpakaian dan yang semisalnya. Babu salatul idain, bab salat dua hari raya. Ya. Al-Id, Id artinya adalah hari raya. Ya, secara etimologi, Id artinya kembali, juga bisa dikatakan kembali. Maka salatul idain, salat dua hari raya. Ai salati idai al-fitri wal adha. Yang dimaksud dua hari raya adalah hari raya Fitri dan hari raya Adha, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan salat Idul Fitri juga Idul Adha adalah salat sunnah yang paling afdal dari semua salat sunnah yang ada. Salat sunnah kita sudah bahas di babnya, ada banyak. Dan secara ranking kita juga pernah membahas yang terbaik, yang terafdal dari seluruh salat sunnah ya, adalah Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari raya ini. Sebab itu usahakan untuk tidak ditinggalkan. Wa salatul Idul Adha afdalu li wurudiha fil Qur'an. Adapun Idul Adha dan Idul Fitri itu sebagaimana telah kita bahas juga lebih afdal salat sunnah Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama paling terbaik di antara semua salat sunnah. Tapi kalau dibandingkan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, ya, lebih afdal salat sunnah Idul Adha. Ya. Dengan berbagai macam alasan yang sudah pernah kita jelaskan. Di antaranya karena perintah salat sunnah Idul Adha itu lebih jelas, secara eksplisit ditegaskan di dalam Al-Quran. Yaitu fasalli li rabbika wanhar. Kata-kata fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Sebab ini dalil daripada Idul Adha lebih tegas dan lebih jelas ada di dalam Al-Quran. Maka dikatakan lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Ya, seperti itu. Wa hukmuha, adapun hukum mengerjakan salat hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, adalah sunnah. Ya, sunnah. Tadi kita katakan bahkan dia seafdal-afdalnya salat sunnah. Bahkan menurut sebahagian fardu kifayah. Menurut sebagian ulama fardu kifayah. Maka wajib di setiap satu daerah untuk ada yang mengerjakan salat Idul Adha atau Idul Fitri ini kalau yang merujuk kepada hukum fardu kifayah. Sekiranya di dalam satu kampung, satu wilayah, satu kota, satu daerah tidak mengerjakan Idul Fitri dan Idul Adha, keseluruhannya berdosa. Keseluruhannya berdosa. Ini kalau yang mengatakan fardu kifayah. Bahkan di dalam perspektif mazhab Hanafi yang mu'tamad, yang kokoh dan difatwakan,
hukum sholat hari raya fitri dan hari raya adha hukumnya wajib. Jadi dalam perspektif Hanafi, sholat hari raya itu wajib. Ya. Mazhab Hanafi ini sholatnya yang wajib banyak sekali ya. Sholat witir wajib sama mereka. Idul Fitri wajib sama mereka. Idul Adha wajib sama mereka. Orang yang bermadzhab Hanafi itu ya, kalau secara sengaja meninggalkan sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha, hukumnya haram. Karena wajib bagi mereka sholat sunnah ini. Bagi mereka bukan sunnah, sholat wajib. Kita bicara sunnah karena selalu kita berbicara dengan perspektif yang mengatakan sunnah. Apakah itu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Tapi kalau kita melihat dari perspektifnya Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, Idul Fitri dan Idul Adha sholatnya wajib, bukan sunnah. Sebab itu karena adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini, maka kita kembali menggunakan kaidah al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Agar selamat, maka usahakan jangan tidak sholat Idul Fitri dulu. Sudah setahun sekali masa nggak sholat? Malu. Usahakan jangan sampai ketinggalan Idul Fitri dan Idul Adha. Sama seperti berkurban juga. Hari Raya Idul Adha itu hukum mayoritas mengatakan sunnah, tapi kalau dalam perspektif mazhab Hanafi wajib juga. Jadi orang yang bisa untuk berkurban tapi tidak berkurban di dalam perspektif Abu Hanifah haram, berdosa. Karena wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Perbedaannya ini semuanya merujuk kepada dalil yang sama. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah. Katanya itu perintah. Fi'lul amr, bentuknya kata kerja, bentuk perintah. Fasholli, dirikanlah salat, diperintahkan. Ya kan? Wanhar, lalu berkurbanlah. Maka dari sini karena mayoritas ulama memahami ya al-amru yadullu 'alal wujub, setiap perintah yang ada di teks-teks Al-Qur'an ataupun hadis ya biasanya menunjukkan akan kewajiban. Karena kan perintah. Oleh sebab itu nanti dikatakan wajib sholat itu. Tapi menurut sebagian ulama tidak melulu perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Boleh jadi itu hanya menunjukkan akan kesunahan. Sebab itu nanti mayoritas mengatakan walaupun ini bentuknya perintah, tapi difahami ini adalah sholat yang sunnah dengan dalil-dalilnya. Seperti itu. Wa waktuha, waktu mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Bermula masuk waktu sholat hari raya itu dengan terbitnya matahari. Matahari sudah terbit, maka sudah boleh mengerjakan sholat hari raya. Yang penting mataharinya sudah terbit. Sampai kapan? Sampai zawal, sampai masuknya waktu zuhur di hari tersebut. Sampai masuknya waktu zuhur di hari raya itu. Maka sholat Idul Fitri jam 9, jam 8, jam 10, selama belum masuk zuhur, maka dia mengerjakan sholat hari raya pada waktunya. Karena waktunya memang dari masuknya matahari terbit sampai dengan masuknya waktu zuhur. Ya, seperti itu. Wa sunanuha, adapun sunnah mengerjakan sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Yang pertama, ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumh. Disunnahkan menunda sholatnya sampai seukuran 20 menit setelah terbit matahari. Jadi kalau terbit matahari langsung sholat sudah sah. Tapi sunnahnya
dimundurkan sekiranya 16 sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Wa fi'luha bil masjidi in ittasa' wa illa fi ghairihi. Dan dianjurkan mengerjakan salat hari raya ini di masjid bila mana mencukupi. Namun kalau tidak mencukupi dengan banyaknya orang yang hadir, maka disunahkan, dianjurkan di lapangan yang luas, di bangunan yang besar. Ya. Jadi boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di luar masjid, boleh dikerjakan ya, dimanapun. Ya. Sebanyaknya orang yang hadir dengan kondisi tempat yang memungkinkan. Wa taqiful huyyadu bi babil masjidi yasma'na al-khutbah. Termasuk orang yang perempuan haid juga ikut hadir. Walaupun tidak sholat tapi tetap ikut hadir. Kalau di masjid dia berada di luar masjid, tetap ikut mendengarkan khutbah. Jadi yang jadi haid perempuan-perempuan itu diajak tetap sholat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Mereka tidak sholat, tapi mereka mendengarkan khutbahnya. Jadi jangan ada orang di rumah. Kecuali memang darurat sekali ya. Semuanya dikeluarkan. Seperti itu. Wa ihya'u lailatihima bil ibadah, dan disunahkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu malamnya dihidupkan dengan ketaatan dan ibadah. Malam takbiran dan malam pertama Lebaran itu sunnah untuk dihidupi malam-malamnya. Dengan apa? Ketaatan. Dengan apa? Ibadah. Minimal wa yahsulul ihya bi ihya'i ya mu'dhamil lail. Dan dikatakan sampai kepada dia telah menghidupi malam itu dengan apa? Standarnya itu dengan apa? Minimal salat Isya dan salat subuh berjamaah. Salat Isya dan salat subuh berjamaah itu minimal. Kalau takbiran tapi nggak sholat isya dan sholat subuh jamaah, belum menghidupi. Ya. Jadi minimal dikatakan menghidupi malam hari raya dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu sunnah yang sangat istimewa. Ya. Minimal. Biasanya para salafus saleh selain bertakbir, ada yang berkumpul membaca Al-Quran, ada yang berzikir dan yang semisal. Tetapi kalau cuma takbiran, muter-muter di jalanan, tidak sholat isya jamaah, bahkan tidak sholat isya, ini hukumnya haram. Ya. Haram, muter-muter tapi tidak sholat isya. Hukum mana itu? Sholat isya yang penting, berjamaah yang penting. Jadi harusnya malam takbiran itu masjid penuh sholat isya jamaah, subuhnya juga begitu. Mestinya. Juga pas hari raya. Kalau hari raya itu malah masjid kosong mesti hari pertama. Kenapa? Lagi lebaran semuanya. Seakan-akan kalau lebaran sholatnya libur dulu ya. Masya Allah. Sholatnya libur. Padahal isya sama subuh itu kalau bisa usahakan masjid penuh berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah jamaah sama anak dan istri. Dari maghrib, isya itu sudah duduk jamaah. Seperti itu. Atau berzikir atau yang semisalnya. Lalu di antara kesunahannya adalah al-ghuslu wa yadkhulu min muntasafil lail. Mandi pada hari raya itu disunahkan, sebagaimana kita ketahui, disunahkan bagi semua orang muslim, mukmin, mukminah, mau dia yang hadir sholat ataupun tidak hadir sholat. Kalau sholat Jumat kan mandinya berkaitan dengan sholatnya. Siapa orang yang menginginkan hadir sholat Jumat, sunnah baginya mandi Jumat. Bagi yang tidak ingin sholat Jumat atau tidak melakukan sholat Jumat seperti perempuan, tidak disunahkan mandi Jumat dalam perspektif mazhab Syafi'i misalnya.
Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha, mandinya nih semua orang, semua, nggak ada yang dibatasi. Yang lagi haid tetap sunnah mandi, walaupun lagi haid. Mandinya mandi apa? Mandi sunnah hari raya. Anak-anak, orang tua, yang sholat, yang tidak sholat, semua disunnahkan untuk mandi. Dan kesunahan ini bermula dari tengah malam. Jadi nggak mesti pagi mandinya. Nggak mesti pagi. Dan mandinya tidak mesti sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ada orang terlambat sholat, bangun sudah mau sholat, kalau mandi nggak sempet. Dia mau ikut sholat di masjid, akhirnya dia cuma berwudu lari ke masjid. Habis itu pulang mandi, diniatkan mandi sunnah boleh tetap. Mandi sunnah hari raya itu. Jadi mandi hari raya itu berkaitan dengan harinya, bukan dengan sholatnya. Beda sama Jumatan. Jadi misalnya kita bangunnya telat, siang, tetap niat mandi sunnah hari raya. Sayang-sayang, mandi udah buang-buang air, gak ada pahala kan rugi. Maka diniati mandi sunnah. Dalam hati aja ini kita mandi sunnah hari raya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, at-tatayyubu wa tazayyunu. Disunnahkan bagi orang pada hari raya muslim dan muslimah untuk tatayyub, berwangi-wangian, menggunakan parfum yang paling wangi. Yang paling wangi. Ini berkali-kali juga saya jelaskan. Lalu apa? Watazayyun, dan merias diri, menggunakan pakaian yang paling bagus. Ya. Kalau hari Jumat disunahkan menggunakan pakaian yang paling putih. Kalau hari raya Idul Adha dan Idul Fitri menggunakan yang paling bagus. Tidak mesti putih. Yang penting paling bagus. Kalau Jumat lebih putih lebih afdal daripada yang lain. Ya. Rasulullah SAW kalau hari Jumat menggunakan pakaian putih ya. Walaupun terkadang di dalam riwayat menggunakan imamah berwarna hitam, kadang-kadang menggunakan imamah berwarna hijau. Tapi Rasulullah katakan sebaik-baiknya pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Jadi kalau sholat Jumat putih. Kalau hari raya Idul Fitri Idul Adha yang paling bagus, yang paling mahal. Yang paling mahal baju kita itu yang dipakai. Ya. Nah, jadi tradisi beli baju baru itu sunnah. Tradisi beli baju baru sunnah. Ya. Cuman baju baru buat sholat ya, yang dibeli itu. Bonus baju baru buat yang lainnya. Jangan baju baru yang dibeli itu baju-baju yang untuk kita bepergian, untuk silaturahim. Baju sholatnya sudah 3 tahun nggak diganti-ganti. Malu. Peci, baju koko, celananya, sarungnya, gamisnya, ya itu baru. Setiap tahun harus baru, sunnahnya. Misalnya tahun ini kita beli bagus sekali, sudah dipakai. Tahun depan pakai yang baru. Kalau ada rezeki tentu. Kesunahannya seperti itu. Anak dan istri belikan baju-baju yang baru. Tapi tadi saya ingatkan, yang dibeli apa yang baru, Pak? Baju sholatnya. Jadi yang baru itu pas lagi mau sholat dipakai. Jangan habis sholat baru ganti baju, Pak. Nah, itu namanya yang dibeli bukan baju untuk sholat. Malu ya kadang-kadang. Pecinya udah rusak, bisa dipakai. Putri. Ya. Kalau lihat di pakaian-pakaian yang baru. Lil qaidi wal khariji wal kibari wal sigar. Ini kesunahan memakai wangi-wangian dan berias ini buat siapa? Semua orang, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, anak bayi, anak kecil, semua. Yang punya bayi, bayinya dibelikan baju baru, dikasih minyak wangi. Yang punya orang tua yang sudah tua, dibelikan baju baru, dikasih minyak wangi. Yang laki-laki, yang perempuan, sama. Semua. Nggak boleh ada yang nggak pakai baju baru. Ya. Hari raya itu.
Sawa'un al-musalli minhum wa ghairuhu, mau dia mau sholat ataupun tidak sholat. Terserah. Saya nggak sholat lagi datang bulan, tetap pakai baju baru. Yang sholat yang nggak sholat. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi dhawatil hayati minan nisa. Dan disunahkan orang-orang tua, al-ajuz, ajuz artinya orang-orang yang sudah tua. Tuanya itu tua sekali, susah jalan misalnya, atau dikeluarkan dari rumah. Ikut keluar. Ya pakai kursi roda didorong atau dipegang, senang hatinya mereka. Melihat orang-orang di jalan berjalan mau menuju sholat. Jangan ditaruh di kamar. Sunnah dikeluarkan. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya nggak perlu keluar aja. Sunnah orang-orang tuanya. Dikasih pakaian yang terbaru. Dan anak-anak kecil juga disunnahkan. Wa ghairi zawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin badilah. Kecuali yang tidak sunnah dikeluarkan ya, dari rumah, ini juga pernah kita bahas, adalah wanita-wanita yang masih muda, anak-anak gadis yang zawatil hay'ah, terlampau cantik. Ya, terlampau cantik. Ya. Perempuan-perempuan, anak-anak gadis yang terlampau cantik tidak disunahkan keluar pas hari raya. Iya. Gitu ya. Kalaupun dia keluar harus bisya bin bazilah, menggunakan pakaian yang sangat sopan dan tertutup. Sangat sopan dan tertutup. Adapun tadi ya, wa amma syabatu wa zawatul hayati fa yukrahu lahunna hudurul idain. Kalau anak perempuan tadi yang terlampau cantik itu makruh hadir sholat Idul Fitri ya, makruh. Makruh. Terlampau loh ya. Terlampau cantik banget. Cantiknya sampai bikin orang mau melihat terus. Gitu maksudnya. Kalau cantik cuman orang lewat biasa nggak ditengok lagi, itu biasa. Zawatul hay'ah itu biasanya asyabbah itu kalau dia lewat kita lihat terus mau lihat lagi. Ya, 2 kali mau lihat lagi, 3 kali. Penasaran. Itu namanya terlampau cantik. Tapi kan ini relatif. Betul ya? Relatif. Kecantikan itu relatif. Ada yang orang biasa tapi menurut orang ini cantik sekali. Menurut orang cantik sekali, menurut orang ini biasa, gitu. Relatif. Intinya apa? Kalau tidak bisa menggunakan pakaian yang sopan, yang rapat, tertutup, rapi, ya, maka makruh bagi anak-anak gadis hadir ke masjid sholat Idul Fitri dan Idul. Maka itu pernah saya bahas juga kalau tidak salah di sini. Kalau kita belikan anak-anak gadis itu pakaian-pakaian yang baru, tapi pakaian yang barunya ini pakaian-pakaian yang Masya Allah ya, seksi begitu kan, dipakai buat ke masjid. Mukenanya malahan udah 5 tahun nggak beli-beli. Tapi yang dipakai, oh, Masya Allah, bajunya, rambutnya terlihat. Rambutnya terlihat. Make up-nya Masya Allah. Ini makruh, bahkan bisa jadi haram. Masjid. Jadi kalau anak perempuan mau ke masjid, dari rumah itu sudah dipakaikan bajunya. Mukena udah dipakai. Ke masjid tinggal sholat. Jangan rukuhnya ditenteng-tenteng, ya kan? Pakai celana jeans sampai betis misalnya, bajunya kelihatan, tangannya, ya kan? Tapi ini lagi-lagi pilihan ya. Kita tidak bisa mengintervensi. Ini kan kita hanya menyampaikan hukum. Kesunahannya begini, makruhnya begini, sepertinya haram. Adapun edukasi orang tua kembali yang memiliki intervensi terhadap anak-anaknya masing-masing. Suami kepada istrinya, kan gitu. Jadi jangan yang dibelikan baju
apa namanya itu, kaftan ini model Masya Allah yang kelihatan. Nah ini zawatul lahiyah yang syabah, yang cantik, yang seperti itu makruh. Jadi mendingan kalau misalnya istri kita atau anak kita pakai kayak gitu, kamu sholat di rumah aja. Lu kan sunnah, kamu makruh. Kamu di rumah sunnah. Makanya sini katakan wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Orang yang seperti itu sholat di rumah lebih afdal daripada keluar. Yang bisa membuat orang apa namanya? Buat orang pusing gitu ya. Yang saya mau lihat wajar laki-laki itu kan memang menyukai yang indah-indah. Perempuan itu kan indah, cantik. Kalau dia itu bukan disuruh tidak cantik ya, disuruh apa? Rapi lah, pakai baju yang agak rapi, yang jangan terlanjur ketat, jangan terlihat auratnya kalau bisa ya. Seperti itu. Nanti kalau di rumah bebas lah mau pakai baju apa kan gitu. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Kira-kira. Jadi pahami. Nah kita masih lihat nih, sekarang di mana-mana sholat Idul Fitri Idul Adha, mayoritas orang perempuannya itu, ya alhamdulillah mungkin sudah 50% sekarang yang pakaiannya dari rumah sudah pakai ruko. Tapi masih banyak juga 50%-nya yang dari rumahnya itu pakaiannya baju-baju baru. Kayak ajang memamerkan baju baru sholat Idul Fitri. Bukan baju sholat yang dipamerkan asalnya, bajunya aja kan. Ajang memamerkan pakaian-pakaian baru. Terutama perempuan. Kalau orang laki insya Allah masih aman lah ya. Orang laki masih aman. Ya kan, orang laki nggak peduli terlanjur, nggak penting yang kayak gitu. Yang penting dia sudah rapi, bersih, cukup. Tapi kalau perempuan itu biasanya jadi ajang sambil jalan. Masya Allah. Wah ini baju yang keluaran terbaru, ya kan? Ada ininya apa namanya, macam-macam. Main pamer-pameran jadinya. Loh ini bukan tempat untuk apa show ya, fashion show bukan. Masjid itu tempat ibadah, ya kan? Sandal baru yang dilihatkan ke orang sambil jalan. Oh ini saya pakai ini celana yang keluaran terbaru, Louis Vuitton. Jam tangannya dipakai sama dia, ya kan? Oh ini apa? Pakai alat pilihan. Sepatunya, wah itu pakai sepatu yang Gucci, gitu. Ya kan? Yang ini, wah saya pakai alat pilihan ini ajang namanya, bukan seperti itu ya. Boleh nggak pakai baju kayak gitu? Boleh. Kalau punya uang nggak ada yang larang mau beli baju itu. Silahkan. Cuman ya, bukan tempatnya. Pakai pakaian yang rapi ke masjid bersolat. Jelas ya, Pak? Seperti itu. Nah, tadi juga watotoyu pakai wangian ya, dan laki-laki wangi-wangiannya sama perempuan berbeda. Saya sudah jelaskan bagaimana wangi-wangian untuk laki-laki dan perempuan. Biasanya juga ia tabakhar, disunahkan membakar bukhur. Membakar bukhur. Hari raya Idul Fitri Idul Adha ya, itu setelah kita pulang di rumah bakar bukhur. Bukhur itu wangi-wangian. Wangi-wangian berbahan ada yang bahannya ud, kayu. Kalau di Indonesia itu gaharu. Ya, gaharu ya, dibakar. Gaharu itu dibakar. Ud namanya. Ya terbakar. Nabi Muhammad SAW kalau hari raya dan hari Jumat ya, itu biasanya ya terbakar, suka wangi-wangian, bakar bukhur. Jadi bara panas ditaruh di atasnya potongan-potongan kayu. Ada kayu yang mukhallat, kayu yang dicelup minyak wangi-wangian dibakar. Ada yang tidak pakai campuran, yang tabi'i, yang original, yang asli. Cuma agak mahal biasanya. Ya. Bapak-bapak di sini belum pernah pakai kayu gaharu gitu. Itu ada yang 1 kilo biasanya. Kalau ud itu dijual, ada sebagian jual 10 juta 1 kilo. Ada yang 15 juta, tergantung kualitas. Itu dibakar. Wangi nanti rumahnya. Ya. Kalau yang asli itu 1 hari, 2 hari nggak hilang, sampai di baju kita menempel. Dan wanginya bagus. Wanginya enak seperti itu. Jadi kalau lihat orang kayak gitu jangan salah paham ya. Jangan nanti dikira orang lagi melakukan ajian-ajian apa. Enggak, itu maksudnya wangi aja. Sama kayak kita minyak wangi lah. Ya kan? Kalau sekarang ada namanya apa itu? Yang cuma disiram. Ya? Iya, uap atau apa? Yang ditetes pakai ada cairannya itu. Sama, itu juga termasuk sunnah kayak gitu. Ya, cuman kalau dulu pakai bukhur, dan ulama sampai hari ini tradisinya pakai bukhur.
Bapak-bapak kalau pernah ke Saudi Arabia misalnya pada saat haji ataupun umrah, itu ada di pasar di pinggir-pinggir jalan orang jual-jual. Kalau kita jalan sampai 50 meter wanginya masih kecium kadang-kadang. Ya, di pinggir-pinggir ada di tempat seperti tungku dibakar. Nah, itu bukhur namanya. Itu nggak ada kaitannya sama mau manggil jin, manggil nggak ada kaitannya. Jangan salah paham. Kok itu ada gitu-gituan itu pakai apa? Loh, nggak ada. Itu minyak wangi, wangi-wangian. Itu sunnah. Ya, jinnya kabur malahan Pak ya, karena wangi. Yang suka wangi-wangi itu malaikat, kecuali wanginya tidak enak. Ya. Kalau wanginya enak, salah sendiri, pilih yang wanginya salah kan. Seperti itu. Ya sekali-sekali boleh di rumah. Sunnah tuh hari Kamis sore, malam Jumat bubur. Ya kan? Kan disunahkan setiap hari Kamis sore. Itu kamar kita sudah bersih rapi, spraynya diganti, ya kan? Bukhur sampai hari Jumat soalnya. Jangan ini spray sudah 15 tahun tidak diganti ya. Istrinya pakai daster sudah sobek 20 tahun punya dari malam pertama sampai malam terakhir bajunya itu. Ini nggak sunnah ya, nggak sunnah. Rasulullah paling nggak suka yang kayak gitu. Dalam Islam disuruh rapi, bersih, wangi, harum. Arus al-khafiqain katanya. Nabi Muhammad itu adalah pengantin baru setiap hari. Pengantin baru setiap hari. Di antara keluarga yang paling merugi adalah keluarga yang tidak merasakan nikmatnya berkeluarga kecuali pada saat bulan madu saja. Ya kan? Nikmat sebulan ba'daha setelah 1 bulan, kalau kata orang Arab la atr ba'da zawaj katanya. Enggak ada wangi setelah pernikahan. Maksudnya hidup udah kusam aja kalau udah habis nikahan kayak gitu. Ya, ini keliru. Ya, keliru. Nanti kita bahaslah kapan-kapan tentang Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat melankolis bahasanya. Klimis, melankolis. Orangnya juga perasa, orangnya juga rapi, orangnya sangat romantis. Rasulullah SAW wangi. Ya. Bahkan Rasulullah kalau melihat orang ada yang rapih memang, Rasulullah panggil orang itu. Saya senang sekali sama kamu dan Allah suka orang seperti kamu. Ada nanti dalam riwayat. Ya, misalnya orang itu pakai pakaian dari atas sampai bawah warnanya sama. Kan ada orang yang gitu ya, suka yang rapi, yang bersih. Ya, kalau kita sekarang pakai jam tangan, misalnya mencocokkan ini kalau pakai sepatu ini, bajunya ini, kalau pakai itu Rasulullah senang orang yang kayak gitu. Dan itu sunnah. Ya. Jadi jangan bilang sunnah tapi kita compang-camping, tidak mau rapi. Ini bukan sunnah, bukan zuhud yang semacam ini. Zuhud itu tempatnya di hati, bukan di pakaian. Ya. Boleh jadi orang pakaiannya compang-camping tapi hatinya cinta dunia. Boleh jadi orang pakaiannya mewah tapi hatinya tidak ada menyangkut. Ya, melakukan itu karena memang suka rapi saja kan gitu. Jadi at-tazayyun wa tatayyub wal bukuru li ghairil imami, dan disunnahkan untuk bersegera ke masjid atau ke lapangan bagi orang yang ingin sholat kecuali imam, sebagaimana sudah saya jelaskan di bab sholat Jumat juga ya. Imam dan khatib sunnah terlambat. Idul Adha, Idul Fitri dan Jumatan sama. Belakangan udah penuh orang baru khatib masuk sama imam. Kalaupun imam sama khatib duluan, simpen dulu di ruangan khusus. Ya, itu sama seperti Jumat. Jangan kita datang pas sudah khotib, ya itu namanya keliru, terbalik. Wal masyu ilaiha dhahaban war ruju'u bi tariqin akhara aqsar. Disunnahkan bepergiannya jalan kaki. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, usahakan jalan kaki. Tapi ini kalau memang yang tempatnya dekat ya. Kalau lagi dapat jadwal khotib di Tangerang dari sini ya, masa mau jalan kaki kan? Misalnya Bapak tiba-tiba jadi khotib Idul Fitri ya, di Jakarta Pusat ya, jauh sekali kan, jalan kaki nggak mungkin. Maksudnya jalan kaki kayak kita nih dari sini yang rumahnya dekat-dekat sini, Bapak-bapak mau ke masjid jangan bawa kendaraan, jalan kaki ya. Kecuali yang blok-bloknya jauh, misalnya di luar perumahan atau di mana gitu. Tapi kalau masih yang dekat-dekat sini, itu sunnah jalan kaki. Jadi nanti di jalan-jalan tuh kita lihat orang jalan-jalan rame ya, bawa keluarganya masing-masing jalan kaki. Seperti itu. Sunnah. Waruju'u bi tariqin akhar aksar, dan pulangnya disunnahkan tidak lewat jalan yang sama. Kalau ada jalan
Kalau nggak ada ya jangan ya Pak ya. Muter dulu. Kalau ada jalan, misalnya ada jalan, kan biasanya orang bisa punya beberapa jalan di satu tempat. Kalau ada dua jalan, pilih jalan pergi yang lebih jauh, jalan pulang yang lebih dekat. Sunnahnya gitu. Ya, sunnahnya jalan pergi yang lebih jauh, jalan pulang yang lebih dekat. Seperti itu. Ya. Lianna ajra dzihab a'dham, karena pahala pergi lebih besar daripada pahala pulang. So itu diperpanjang perginya, dipersingkat pulangnya. Ya. Fayundabu tatwiluhu, disunahkan memperlama, memperpanjang perjalanan perginya. Perginya muter, pulangnya jalan pintas, gitu ya. Silahkan seperti itu. Wal yustasfa in kana min ahli wa yatasaddaqa fihima. Dan disunahkan pada saat di jalan menuju sholat itu, kenapa pilih jalan yang jauh? Untuk memberikan ya uang atau hadiah kepada orang-orang yang ada di jalan. Apa bahasanya kita? Apa? Sedekah. Bukan sedekah aja. Apa sih namanya itu, uang lebaran namanya apa? Kalau saya biasa itu sebagian orang bilang hagallah namanya. Apa? Angpau, kan? Angpau. Kan anak-anak bisa dikasih kan, anak-anak ya dikasih. Nah itu tradisi, itu bukan tradisi saja ya, itu sunnah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi Rasulullah kalau lebaran itu cuman kesunahannya itu, kalau kita kan udah pulang baru ngasih-ngasih biasanya. Dari pergi itu udah bawa uang berapa ya, 10.000 kita bikin banyak ya kan, anak-anak kecil kan senang. Ada anaknya siapa aja kita panggil ya, kasih. Lagi di jalan ya, kasih. Gitu terus. Nanti di rumah lain lagi. Jadi kesunahannya itu justru lebih afdol pas di perjalanan. Ambil jalan kaki itu. Ya kan anak-anak tetangga yang kecil-kecil bagi-bagi. Seperti itu. Ini kalau diamalkan akan mengikat hubungan persaudaraan. Karena hati itu ya akan menyangkut bila mana orang sering berbagi hadiah. Kata Rasulullah, tahadu tahabbu. Saling berbagilah kalian, maka kalian akan saling sayang. Makanya di antara metode untuk menyatukan hati, ya, kalau kita ada kayak salah paham sama orang, saya bawaannya kalau sama dia kesel mulu, kenapa kan gitu ada. Ada kan orang yang kayak gitu. Kalau sama dia kayaknya nggak enak aja bawaannya, kesel terus. Jangan dijauhi, kasih hadiah. Kasih hadiah. Tapi kita jangan suzon, Anda ngasih hadiah saya berarti Anda nggak suka ya sama saya. Nggak gitu ya. Hadiah senang. Nanti kita saling bertukar hadiah. Itu metode. Jadi kalau ada orang suka salah paham, coba tukeran hadiah. Yang satu datang, Assalamualaikum, ini hadiah. Besok nanti kapan dia kasih hadiah? Nanti hatinya jadi lain, jadi lembut, jadi bersatu. Karena kan hati itu bukan punya kita, Pak. Kita tidak bisa mengatur hati kita suka atau tidak suka sama siapa saja. Ada orang padahal dia nggak ada salahnya, tapi bawaannya kalau melihat orang itu kita nggak suka. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Memang itu masalah hati. Nah, mengobatinya itu dengan hadiah. Hati dikasih. Kita sedekah, ya, atau memberikan hadiah di perjalanan. Seperti itu. Lalu kesunahan yang selanjutnya adalah ta'jilu sholat Idul Nahri fi awali waqtiha. Kalau hari raya Idul Adha, sholatnya disunnahkan dipercepat. Jadi matahari terbit tambah 16 menit langsung sholat. Sebaliknya, wa ta'khiru sholat Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, sholatnya dimundurkan, jangan dicepet-cepetin. Jadi misalnya biasanya orang di masjid sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya jam 6, maka Idul Fitrinya setengah 7 atau jam 7. Ya, kalau sholat Idul Adha-nya jam setengah 7, maka Idul Fitrinya jam 7 atau setengah 8. Kan ini tergantung jamnya, ini kan beda-beda seperti itu. Kenapa? Karena kalau sholat Idul Adha itu setelah sholat ada kesunahan berkurban agar waktunya luas untuk berkurban.
Kalau Idul Fitri untuk memberikan waktu bagi yang belum sempat mengeluarkan zakatul fitri agar bisa mengeluarkan sebelum melakukan sholat. Jadi sunnahnya seperti itu. Jangan disamakan waktunya ya, dibedakan waktunya. Al-fitru qabla salati Idul Fitri wal afdalu an yakuna bitamr. Kalau hari raya Idul Fitri, sunnah sebelum pergi sarapan dulu. Belum pergi sholat. Sunnah sarapan dulu. Kalau hari raya Idul Fitri. Wal afdalu bi an yakuna bitamr, yang lebih afdal dengan kurma. Kayak kita buka puasa. Jadi pagi-pagi bapak-bapak kurma udah dikasih tahu sama istrinya di rumah, besok sebelum kita berangkat kurma udah ada di meja. Udah rapi, mau pergi ke masjid satu-satu kita makan kurma, anak istri kasih. Sunnah. Ini kelihatannya sepele loh Pak, tapi ini mempengaruhi ya. Dan ini pahalanya besar. Jangan kita langsung pergi ke masjid. Makan kurma dulu baru pergi ke masjid. Kalau tidak ada kurma ya sarapan apa aja, roti ya. Atau apa kan biasanya orang sarapan tuh, sarapan ringan. Ya. Nasi goreng ya. Enggak apa-apa. Seperti itu. Boleh Pak nasi goreng roti. Teman kalau ada kurma tamar lebih afdal. Wal imsaku min tulu'il fajri fi Idul Adha hatta yafruqa min salatil Id wa anharu yaqulu min udhiyati. Kalau hari raya Idul Adha sunnahnya enggak sarapan. Tidak sarapan. Idul Adha semenjak masuk subuh imsak. Enggak makan, enggak minum. Sampai kapan? Sampai pulang sholat. Berlanjut sampai kurbannya dipotong. Makanan pertama yang dimakan adalah daging kurban. Nggak bisa makan ketupat kalau gitu ya. Jadi sunnahnya kalau Idul Adha itu makanan sarapan kita adalah kurban yang dipotong itu. Kurban yang dipotong. Kan dipotong, ambil dikit ya, minta potongan dagingnya sedikit, buat syarat aja, masak, dimakan. Tapi susah Pak, kayaknya nggak mungkin ya. Ketupat sayur udah duluan ada itu pasti. Nggak ada pasti ya. Udah. Gimana? Gila dipotongnya yang jam 12 ya. Iya, makanya nggak mungkin, susah. Kalau dulu kan orang baru pulang langsung potong, dan semuanya potongnya di rumahnya masing-masing. Jadi potong, minta sama tukang potongnya, coba ambilkan daging. Kan kalau tunggu semuanya bersih rapi kan lama. Ambilkan saya 2 potong daging kecil gitu. Makhluk itu dimasak ya, dimakan sunnah. Habis itu baru makan ketupat. Ya. Adapun yang sisanya buat makan siang makan malam itu terserah. Seperti itu. Sekali-sekali bolehlah cobain Pak. Masa puasa sehari bisa, puasa sampai siang nggak bisa. Jadi hari raya Idul Adha itu sunnahnya al-imsak, puasa setengah hari. Bukan niat puasa tapi ya, maksudnya menahan daripada makan dan minum. Sampai adanya daging kurban itu. Tapi udahlah saya tahu nggak bakal bisa gitu. Susah Pak. Kita punya ketupat sayur itu bahkan udah dimakan dari malam kalau perlu ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silahkan. Ya. Membaca takbir disunnahkan di malam hari raya. Nanti sebenarnya ada ini ya. Ada namanya karena takbir Idul Adha dan Idul Fitri berbeda kesunnah. Berbeda. Tapi nanti itu kita jelaskan. Ya. Wa yusannu takbiru bi rafis sauti lirrajuli. Disunnahkan membaca takbir
bagi laki-laki dengan kencang. Ya, kalau laki-laki dengan kencang, perempuan ya nggak kencang-kencang, tapi takbir juga. Di rumah masing-masing silahkan. Jadi takbiran tuh nggak mesti di masjid, di rumah setelah sholat maghrib sudah boleh membaca takbir. Adapun bacaan takbirnya mau cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kayak gitu boleh. Mau bacanya dipakai bacaan yang lain juga boleh. Sebagian ulama menyarankan wasighatuhul ma'thurah. Adapun redaksi yang didatang dari Nabi Muhammad SAW, tapi redaksi ini nggak mengikat, maksudnya nggak mesti ini yang dibaca gitu ya Pak. Nggak mesti ini, baca yang lainnya boleh. Cuman kalau ditanya riwayat yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, misalnya atau para sahabat tabi'in dan yang semisalnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Jelas ya Pak? Jadi yang biasa dibaca di masjid itu redaksi yang ma'thur, betul sudah. Ditambah dikurang boleh. Ya. Atau cuma pengen Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus gitu aja juga boleh. Jadi tidak ada batasan 2-3 kali, 4 kali atau semisalnya, disunahkan memperpanjang, memperbanyak takbir. Hanya saja nanti akan ada takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Itu nantilah kita bahas. Seperti itu. Di minggu akan datang. Jelas ya Pak? Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Masalah di antara takbir kenapa? Boleh Pak, silahkan. Nggak ada ikatan hukum harus apa yang dibaca, nggak ada. Mau disela pakai subhanallah, ada yang pakai solawat. Kalau di Madinah, ya kan pakai solawat. Di Madinah, kalau pernah Bapak malam hari raya di sana misalnya, atau di Mekah juga di pagi harinya biasanya itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus nanti dia sallallahu ala Muhammad, ada salawat. Kalau di Madinah ada baca salawat baru dia lanjut lagi. Jadi bebas, ini nggak ada kaitan harus apa yang dibaca. Silahkan. Yang penting yang dibaca ya sesuatu yang baik ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain masalah hari raya atau sholat hari raya? Ini udah kita bahas ya, mungkin udah banyak yang paham lah, nggak usah ada pertanyaan. Tapi kalau ada silahkan, yang berkaitan atau yang di luar materi boleh. Apa Pak? Cara sholatnya belum saya bahas. Jadi tadi kan baru sampai ke sunnah. Setelah itu babnya kaifiyatu sholatiha. Bagaimana cara mengerjakan sholatnya. Minggu depan aja lah itu nanti kita bahasnya. Sekalian kita masuk kepada bab sholat kusuf. Setelah sholat kusuf, baru kita masuk sholat khauf. Sholat istisqa, baru kita masuk masalah pakaian. Setelah itu masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Baru kita masuk ke bab-bab selanjutnya. Lumayan lah, sudah setengah perjalanan kalau lihat dari kitab. Mudah-mudahan bisa khatam, bisa selesai. Kalau khatam, kalau perlu nanti kita bikin ijazah sanad ya. Daripada apa yang kita pelajari ini, sambung daripada guru ke guru ke guru, sampai kepada Imam Syafi'i, kalau buku yang kita baca bermadzhab Syafi'i, dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nggak pernah punya kenang-kenangan ya, gitu. Bisa diajarkan ke anak. Cukup atau ada pertanyaan? Gimana dulu? Baik, silakan. Tergantung sholat sunnahnya apa. Ya kan? Tahiyatul lapangan. Misalnya kan. Kalau misalnya dia mungkin sholat subuh, bukan sholat sunnah. Cuman kan kita nggak tahu. Qadha.
bangun langsung ke masjid, ke lapangan, sholat apa? 2 rakaat kan? Sholat subuh boleh jadi, karena dia belum sholat subuh. Kalau sholat subuh hukumnya apa? Wajib, karena dia belum sholat subuh tadi. Wajib sholat subuh, maka hukumnya apa? Benar dia sholat. Baik, kalau dia sholat qabliyah id, nggak ada, nggak sah. Sholat apa? Qabliyah Idul Fitri ya, nggak ada. Qabliyah Idul Fitri nggak ada. Itu nggak sah kan gitu. Terus kalau dia mau sholat tahiyat lapangan, nggak ada juga ya. Tahiyat lapangan nggak ada. Tahiyat masjid yang ada ya. Tahiyat masjid saja yang ada. Lapangan ada tahiyatnya atau nggak ada kira-kira? Nggak ada. Nah, tapi di dalam perspektif mazhab Syafi'i, tahiyatul masjid itu boleh dikerjakan di selain masjid. Yang penting tempat itu dianalogikan sebagai masjid untuk berkumpul di dalam melakukan sholat berjamaah. Maka dalam kasus itu tahiyatul masjid di lapangan boleh, tapi tahiyatul masjid bukan tahiyatul lapangan ya. Harus beda ya, bedanya jauh ya. Jadi tahiyatul masjid. Cuman ini dalam perspektif mazhab Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan nanti tidak sah. Maka kalau yang nggak ngerti-ngerti banget, mendingan nggak usah ya. Tahiyatul masjidnya di masjid aja. Tapi kalau juga ada, jangan buru-buru kita salahkan. Husnudzon, dia sholat subuh, gitu kan? Kalau tidak sholat subuh, tadi dia jamaah sama saya kok subuhnya kok dia sholat lagi. Husnudzon, dia mengikuti perspektifnya mazhab Syafi'i yang membolehkan sholat tahiyatul masjid di selain masjid dengan keadaan tertentu termasuk. Jadi yang tidak boleh itu sholat selain tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid dipindahkan ke tempat selain masjid, boleh selama tempat itu fungsinya sama seperti masjid. Paham teman-teman? Seperti itu. Tapi kalau tahiyat lapangan, tahiyat rumah, tahiyat itu tidak ada. Tidak sah. Jelas ya Pak? Terima kasih. Silakan. Silakan. Boleh silakan. Berdoa ini tergantung kasusnya masing-masing. Ya, ada doa dalam ketika Rasulullah berdoa pada saat haji, ketika Rasulullah berdoa. Tapi secara umum, kita anggap pertanyaannya yang general gitu ya. Berdoa secara umum. Karena nanti beda kasus beda adab-adab berdoa. Berdoa secara umum di antara adabnya ya. Pertama menghadap kiblat jelas. Menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ya. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangan. Rasulullah pada saat berdoa, kemarin sudah saya jelaskan, tangannya ditutup seperti ini ya. Bukan begini, agak sedikit dibuka, matanya melihat kepada kedua telapak tangan. Ya, seperti ini. Bukan gini, bukan. Begini, rapat tangannya. Satu, dua, kalau dibuka seperti ini, matanya melihat ke tempat sujud. Jadi kalau kayak gini. Tapi nanti kadang-kadang ada Rasulullah mengangkat tangan tinggi. Tadi kan saya katakan beda-beda kasus. Cuman yang general saja, yang umum saja, yang ghalibul amr, mayoritasnya, Rasulullah begini kalau berdoa. Hah? Ya, biasanya kalau yang doa-doa hutang itu begini tangannya. Betul nggak? Ya Allah, berikanlah saya rezeki buat bayar hutang. Kan orang. Tapi kira minta ampun taubat, gini aja doanya. Maafin dosa saya. Malu kan gitu. Jadi gini ya, Pak. Adabnya seperti ini, menghadap kiblat. Baik. Ya persis kayak gitu, Pak. Matanya melihat ke sini. Tapi kalau begini matanya lihat ke bawah. Seperti ini. Lalu bagaimana cara berdoa yang baik? Yang pertama, iftataha bismillah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah katakan kullu amrin dzibalin la yabtadi'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala perkara yang baik tidak didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus daripada keberkahan.
So itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan qulu alhamdulillah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal. Jadi jangan langsung doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hamdalah, bersyukur dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamdalah yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam. Biasa kita sering dengar hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu alhamdulillah yang terbaik. Bacaan sifat bentuk alhamdulillah yang terbaik seperti itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Seperti itu. Itu pendek. Mau panjangnya silakan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi. Itu terserah. Yang penting itu. Bismillah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Lalu yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah katakan di dalam hadis yang sahih, sertakan aku di dalam doamu di awal, di tengah, dan di akhir. Di dalam riwayat lain, di awal dan di akhir. Sebab itu di antara adab berdoa, pada saat berdoa setelah membaca bismillah dan hamdalah, membaca salawat dulu. Biasa kalau kita dengar orang baca doa pasti ada salawat di awalnya. Itu sunnah. Kalau tidak baca salawat berarti dia tidak mengamalkan sunnah. Misalnya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoanya benar, bagus. Cuman tidak mengamalkan sunnah. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ya kan? Atau baca selawat yang biasa kita baca Ibrahimiyah kah atau apa kan? Misalnya baca selawat. Setelah baca selawat beristighfar. Beristighfar. Jadi ini step pertama. Bismillah, hamdalah, selawat, istighfar. Istighfar ini mengakui segala macam dosa kita. Maka doa yang setelah kita baca habis Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca apa? Ya kan? Baca doa yang menunjukkan diri kita pendosa. Apa yang kita baca? Rabbighfirli. Atau kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Allahumma ighfirli. Allahumma ighfir dzunubana. Itu yang biasa kita baca. Ya Allah maafkan dosa. Pokoknya doa-doa yang berkaitan dengan belum ada permintaan ya Pak. Belum ada permintaan. Dosa-dosa kita. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Setelah itu memuji Allah. Memuji Allah. Ya. Biasanya setelah kita minta ampun kita puji Allah. Ya. Puji Allah ini macam-macam. Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Ghafur, ya, nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Ya. Puji Allah namanya Allah. Apa saja kita puji pokoknya. Antal awwalu, antal akhiru, engkau zat yang maha awal, engkau zat yang maha akhir tanpa ada akhirnya. Antal karim, engkau zat yang maha, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah kita meminta ampun, kita memuji Allah, barulah kita masukkan doa hajat-hajat kita. Ya. Setelah itu ditutup dengan sholawat, lalu membaca hamdalah. Makanya terakhir wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. Itu merujuk kepada hadis Nabi, sertakan aku di awal dan di akhir, atau di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Doa-doa yang terbaik adalah doa yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita tinggalkan doa yang dari Nabi gara-gara kelihatannya biasa saja, baru tahu doa-doa yang baru, yang panjang-panjang, yang orang bikin itu belum tentu bagus ya. Kedengerannya aja bagus, mentang-mentang pakai bahasa Arab kan gitu. Padahal mah doa yang paling bagus itu dari Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu doanya mah biasa, saya udah tahu kan, kadang-kadang gitu bosan. Pengennya yang baru tuh yang mana maksudnya kan gitu. Bukan berarti nggak boleh, doa yang lain silahkan, tapi jangan tinggalkan doa Nabi. Ya, banyak doa-doa yang sudah kita hafal kan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu kalau dikupas Pak, itu doa itu bisa 3 kali pertemuan maknanya. Kita kupas maknanya. Wah itu Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita buka tafsirnya, itu panjang sekali dan penjelasannya.
Nabi Muhammad tuh doanya singkat, padat. Singkat, padat. Allahumma inni as'alukal afu wal afiyah. Al-afu wal afiyah. Saya pernah bahas di sini. Al-afu artinya ampunan, maaf ya Tuhan. Al-afiyah artinya keafiatan, keselamatan di dalam setiap aspek. Kata ulama, kalau kamu mendapatkan afu dari Tuhan, maka selamat akhiratmu. Karena Tuhan peduli apa dengan dosa-dosamu kalau sudah dimaafkan. Peduli apa kira-kira? Nggak ada peduli. Yang punya surga dan neraka dia. Gitu. Kalau kamu mendapatkan afiah dari Allah, maka kamu selamat hidup di dunia. Karena keselamatan dari Allah. Selamat rezeki, selamat anak, selamat tetangga, selamat keluarga, selamat kantor, selamat kerjaan, selamat apa lagi? Selamat semua. Selamat hati, selamat pikiran. Ada orang selamat hatinya tapi rezekinya pas-pasan. Ada selamat rezeki, galau. Ada selamat anak, istrinya nggak baik. Ada selamat istri, anaknya memakai narkoba. Ya kan? Allahumma inni as'alukal afu wal afiyah. Nah itu, saya anjurkan baca doa itu. Pendek itu Pak. Allahumma inni as'alukal afu wal afiyah. Ya Allah, aku minta afumu. Afu itu maafmu. Maka kita bayangin aja semua dosa kita, bayangin aja al-afu. Dosa yang dari dulu maafin. Kalau udah Allah maafin selesai. Wal afiyah, dan saya minta keafiatan. Afiyah itu artinya selamat, keselamatan. Selamatan semuanya ya Allah. Rezeki, anak, tetangga, hidup dan semuanya. Doa-doa. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, jadi banyaklah doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibaca yang dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Setelah itu baru kalau mau ditambahkan dengan doa-doa yang datangnya dari para ulama, dari orang-orang sebagai tambahan. Selama kalimat dari doa itu tidak berlawanan dengan syariat, silahkan dibaca. Bisa difahami atau ini kira-kira? Seperti itu Pak. Makasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Baik. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Sebenarnya saya mau bahas itu minggu depan ya sebenarnya. Masalah sholat Jumat, sholat hari raya bersamaan dengan sholat Jumat. Berarti ada 2 hari raya di dalam satu hari. Ini namanya Idul Akbar. Biasanya disebut dengan Idul Akbar. Jadi kalau hari raya tepat hari Jumat, hari itu disebut dengan Idul Akbar, hari raya terbesar. Karena ada 2 hari raya. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah misalnya, itu tetap mewajibkan orang untuk sholat Jumat. Jelas, tetap mewajibkan orang untuk sholat Jumat. Ada pendapat semisal dari mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib bukan berarti nggak boleh sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang telah melakukan sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat. Tapi dengan beberapa syarat. Nah itu nanti syarat-syaratnya insya Allah minggu akan datang saya bahas. Ya, misalnya ya, masjid sama tempatnya dia jauh. Ya, antara kampung dengan kampung yang berbeda. Tapi kalau dekat ke masjid tetap wajib sholat Jumat. Jadi ini adalah ranah mukhtalaf, ranah ada perbedaan. Tapi secara umum saja, jawaban singkat karena pertanyaan Bapak tanya sekarang, secara umum mayoritas tetap mewajibkan sholat Jumat. Tapi kita tidak memungkiri ada pendapat yang tidak mewajibkan sholat Jumat. Jadi keduanya punya hujah, keduanya boleh diikuti. Bapak ikut yang mana? Terserah. Minggu depan saya jelaskan itu apa perbedaannya. Jelas ya Pak? Makasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada cukup ya. Sampai di sini dulu mungkin. Minggu depan kita lanjutkan. Jadi saya mohon izin masalah sholat Idul ini saya selesaikan ya Pak. Mungkin Bapak bosan karena udah pernah kita bahas. Tapi kita ikutin aja ritme buku ini supaya kita benar-benar selesainya itu selesai baca full gitu. Minggu depan cara sholatnya sama kasus yang tadi Bapak tanyakan. Baru kita masuk ke bab baru. Jadi insya Allah minggu depan masuk ke bab baru. Tapi ini kita selesaikan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.